teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ajakan untuk menghadap Tuhan. Masuklah, persiapkanlah dirimu menghadap Tuhan. Kami mau berbakti kepadamu Tuhan. Kami mau berbakti Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kita bagi firman-Mu. Datanglah dalam hati kami ya Tuhan, dan sucikanlah ibadah ini. Hati kami ya Tuhan, dan sucikan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Teman-teman, kita kembali bernyanyi lagu Besar dan Perkasa Allah, kita medley Ku Jatuh Cinta Padanya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji wajah. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Puja cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam hati. Pujian berbalasan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepas Aku dan dapatkanlah aku keadilan-Mu. Karena Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu. jadilah bagiku tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya aku Ya Allah, dari tangan luputkanlah aku dari tangan orang fasik, orang-orang lalim dan kejam. Dan cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, percayaanku sejak masa muda. percaya sejak masa muda. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, jadikanku rumah doamu. Kudus-Mu
lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sebelum memasuki firman, doa firman yang dipimpin oleh Kak Putri Misah. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, puji syukur karena Engkau telah menyebabkan kami di Zoom meeting ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar dan membacakan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah yang akan membicarakan firman-Mu ini ya Tuhan. Semoga firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, amin. Kita akan masuk firman, dipersilakan Kakak Ica untuk membawa firman Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Dan kakak-kakak pengasuh. Suara kedengaran nggak? Malam kedengaran. Oh, nanti kalau suara aku berhenti tiba-tiba, ini ya, kasih tahu aja ya. Siap. Oke. Malam hari firman kita dari Rasul pasal 15 ayat 35. Yang udah dapat, tunjukin jempolnya aja. Berapa, Kak? Para Rasul 14 ayat 3. Udah dapat? Udah. Ya udah sambil kalau udah, halo. Kedengeran ya adik-adik ya? Oke, Kak Ica bacain aja ya. Ayat 35 sampai 1. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ini membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi tegas bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Oke, sejauh pemberitaan firman kita pada malam hari ini, tunggu adik-adik ada Mima. Oke. Sekarang Kak Ica mau tanya,
ada yang tahu nggak sih arti dari ambyar itu apa? Coba Aisyah mau nanya ya. Sama Rahel aja deh. Iya, Kak. Biar ada yang tahu nggak ambyar itu apa sih? Jadi, oh ya, Kak Ica mau ngasih dulu. Jadi, hari ini tuh judul firman kita tuh Sobat Ambyar. Nah, ambyarnya itu apa sih adik-adik? Perwakilan perempuan Rahel dulu, nanti cowok-cowok Kak Ica pilih lagi. Silahkan Rahel. Suara aku kedengeran kan ya, Kak? Kedengeran. Apa ya? Ambyar. Ambyar. Oh, kalau nggak gini aja. Pernah dengar nggak kata ambyar itu? Pernah. Biasanya mana pernah dengar? Oh, GTV lah ya, pasti ya, GTV. Ayo, tahu nggak ambyar itu apa? Galau kali ya, Kak? Galau. Belum tepat kayaknya. Tapi akan mengarah ke situ, tapi belum tepat dari kata ambyar. Coba kita tanya cowok-cowok dulu. Yang ada di gereja aja deh, kan ada 3 tuh. Silakan. Siapa perwakilan? Siapa? Opo atau Felix? Kayaknya aku melihat kamu ketawa ya, Felix. Coba Felix. Nggak kedengeran. Oke. Lah. Iya, Dek. Tahu nggak arti kata ambyar? Halo, masuk suara gak, Kak? Sobat ambyar kan? Kedengeran. Jadi apa lo sobat kan kita tahu ya. Ambyarnya aja. ambyar tuh orang yang galau gitu, Kak. Kayak sering disakit hatiin gitu. Tapi iya ya, ada benernya juga sih. Memang ambyar itu kadang diartiin biasanya untuk mewakili perasaan yang sedih atau yang lagi patah hati. Emang bener sih. Cuma kalau dari kata ambyar itu kalau di KBBI itu artinya tuh bercerai-berai atau terpisah-pisah gitu. Itu kalau dalam percintaan ya. Kalau dalam makna yang luas, di ambyar kedengeran kan? Cuma kalau makna yang luas, arti ambyar itu bisa disebut juga dengan berantakan atau pecah. Nah, kita lihat lagi ya. Kak Ica sekarang mau nanya nih. Kemarin kan Kak Ica udah ngasih beberapa pertanyaan ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Ica mau tanya ke siapa ya? Ivana deh. Ke Ivana. Ya, kayak Pernah nggak sih galau? Pernah nggak sih kecewa? Pernah nggak sih asa? pernah, tapi kalau putus asa sih enggak. Putus asa enggak. Oh, jadi pernah galau gitu ya? Oh, pernah. Biasanya karena apa sih? Galau sih biasanya kayak bete gitu atau enggak bosen gitu loh di rumah terus semenjak COVID-19 gini kayak sekolah online cuman lama-lama jadi bosen gitu, jadi nggak seru, jadi kayak terus juga pengen ketemu sama teman-teman sekolah yang lainnya gitu-gitu. Oh iya, biasanya karena nggak pernah ketemu teman-teman lagi gitu ya. Terus terpisah biasanya gitulah ya dari teman-temannya ya. Terus apa yang Ivan lakuin?
Kalau lagi galau, biasanya itu biasanya dengerin musik, terus kalau bisa teleponan sama bestie, terus gambar-gambar gitulah. Oh ya. Oke, Ivana terima kasih. Enggak Ica mau siapa ya? Esther aja deh. Hai Messi dan Esther, boleh jawab dua-duanya boleh ya? Pernah nggak galau, pernah nggak kecewa, pernah nggak putus asa? Dan biasanya Pernah kok. oh pernah. Karena apa deh? Kecewa kayak pas pas mau pendaftaran sekolah kayak bingung gitu mau sekolah di mana. Terus pengen ke SMA tapi nggak kepikiran kalau ke SMA swasta. Jadi pas gak dapet SMA negeri malah ke SMK, jadi kayak kecewa gitu, nyesel gitu. Oh, oke. Kecewa karena kalau aku itu kecewa gara-gara aku pengen masuk ke sekolah favorit, tapi karena nilainya masih kurang sedikit, jadinya nggak masuk. Terus jadinya milih sekolah yang nggak biasa aja gitu. Oh, kalau adik-adik tuh berarti batas galaunya masih karena masih karena ini ya, hal-hal yang adik-adik nggak bisa capai gitu ya. Nah, kalau misalnya patah hati gitu pernah sih? Sekarang kita tanya Kakak Opo. Kakak Opo, pernah galau karena patah hati atau galau karena ditolak atau gimana? Pernah nggak kayak gitu? Halo. Ya, kedengeran. Apa Kak? Pernah nggak galau karena ditolak atau karena gue mau nembak tapi dia udah pacaran sama yang lain gitu-gitu. Pernah nggak kayak gitu? Gak pernah Kak. Oh, pernah. Iya. Nikung saya. Iya. boleh. Cakep. Oke lah. Next, selanjutnya. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tuh patah nimbulin perasaan adik lagi putus asa, itu biasanya perasaannya tuh gimana sih? Kita tanya sama Putri. Berliani Putri. Perasaannya tuh apa sih yang timbul kira-kira Putri? Kalau boleh jujur sih aku nggak pernah putus asa atau apa-apa itulah Kak. Tapi menurut aku sih kalau kayak gitu pasti dia sedih. Habis itu dia tuh kehilangan semangat. Oh, benar. Iya. Sedih. Terus apa lagi? Kecewa nggak kira-kira Putri? Iya, kecewa. Kecewa ya adik-adik. Terus sampai ngelakuin ekstrim nggak kira-kira? Kayak apa ya ngelakuin hal-hal ekstrim? Narkoba mungkin? Pernah nggak Putri punya cerita teman-temannya kayak gitu nggak sih? Enggak ada. Enggak. Oh, berarti teman semua ya. Kalau misalnya orang patah hati itu ya bisa sampai kecewa banget ya adik-adik, bisa sampai marah-marah. Tunggu sebentar ya. Biasanya kalau misalnya patah hati itu adik-adik tuh bisa sampai hilang semangat, kata Putri, benar banget. Sampai melakukan yang ekstrim ya. Terus bisa juga ke hal-hal serem banget sih kalau kayak gitu adik-adik. Nah, biasanya tuh kalau dikaitin sama apa sih adik-adik? Sama kehilangan keluarga ya adik-adik ya. Misalnya kehilangan orang tua, kehilangan sahabat, kehilangan teman dekat, bahkan hewan peliharaan sekalipun.
Siapa yang pernah nangis tinggal hewan peliharaannya? Coba tunjuk jari. Tunjuk jari. Pernah, Miss. Siapa lagi? Miss doang ya? Oh, banget sih sebenarnya. Nah, kita balik lagi. Kita ini tentang Perselis dan Barnabas. Kalau dari itu si Paulus ini bersahabat ya, sangat bersahabat. Dia juga bisa patah hati nih adik-adik, tapi bukan patah mereka. Saya bukan, karena patah hati mereka bersahabat udahlah. Nah, mereka tuh patah hatinya karena apa sih? Kalau di sini sih tulisannya judulnya Perselis Paulus adik-adik. Itu patah hatinya karena perbedaan adik-adik. Jadi masing-masing punya alasan apa, si Paulus punya alasan apa, Paulus juga punya alasan apa. Jadi pokoknya mereka tuh punya beda prinsip lah adik-adik. Nah, jadi Kaica mau ulang lagi nih, si Paulus dan Barnabas itu adalah rekan sepelayan tadi. Kayak Jessica gitulah ya, pokoknya teman-teman remaja bukan pelayanan, mereka tuh sama-sama pelayanan. Sama juga buat Tuhan Yesus. Jadi si Paulus ini dulu itu Paulus ini buat adik-adik dia belum melakukan pelayanan. Pas dia akhirnya melakukan pelayanan siapa adik-adik? Dengan si Barnabas dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain di mana? Di Yerusalem. Nanti bisa baca di pasal-pasal sebelumnya adik-adik. Nah gitu. Ketika murid-murid itu enggak, kalau si Paulus itu udah bertobat. Jadi teman-teman yang lain tuh pada nggak percaya kalau si Paulus itu udah bertobat. Nah, yang percaya itu cuma bahas. Jadi si Paulus dan sangat bersahabat. Jadi, nah, sampai akhirnya mereka melayani di mana? Di Lima. Mereka melayani di Antioquia. Melayani di Antioquia ya adik-adik. Mereka tuh udah best friend banget lah. Jadi kemana-mana berdua gitu. Nah, sampai akhirnya ada kelaparan adik-adik di kota lain ya adik-adik. Nah, mereka berdua juga yang melakukan pelayanan gitu. Jadi pokoknya udah klop banget lah sama kayak Jessica, Rahel, Putri yang kalau ada acara-acara di gereja suka jadi suka jadi singer gitu ya. Nah, itulah. Ya begitulah pokoknya pelayanannya suka bareng-bareng terus lah. Nah, kita lihat di ayat 37. Si Barnabas itu pengen ngapain ya adik-adik? Ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Jadi si Barnabas itu ingin membawa si Yohanes yang disebut Markus. Jadi ternyata si Markus ini adalah keponakannya si Barnabas adik-adik. Keponakannya. Nah, tapi pada ayat ke-38 ternyata si Paulus ini menolak ya adik-adik. Menolak karena apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi karena pada waktu itu, waktu pekabaran Injil yang pertama, si Paulus ini sama si Barnabas ini sebelum ke Antioquia ya adik-adik, mereka itu sama-sama melayani dengan si Markus ini adik-adik, murid lain. Nah, pelayanan ke sana adik-adik. Dan tiba-tiba ketika dalam pelayanan itu si Markus ini pelayanan bukan mereka, Markus ini pelayanannya dan Paulus akhirnya membuat si Paulus ini bilang ke Barnabas, ngapain sih ngajak-ngajak dia lagi gitu loh, dia kan nggak setia sama pelayanan, dia kan apalagi dia tuh ninggalin kita gitu loh, kamu nggak sakit hati gitu loh karena dia tuh udah nggak setia sama pelayanannya gitulah, dan serius sama pelayanannya gitu kan ya adik-adik. Nah, Barnabas ini
Dia punya alasan tertentu ya adik-adik. Alasannya apa adik-adik kira-kira? Adik-adik tahu nggak? Alasannya itu supaya si Markus ini itu loh adik-adik. Jadi supaya si Markus ini berubah, makanya dia diajak lagi untuk pelan buat menebus kesalahannya. Jadi itu alasannya si Barnabas. Nah, kalau si Paulus ini kan memang nggak suka ya adik-adik ya sama si Markus ini. Nah, jadi kira-kira adik-adik tim yang mana nih? Tim Paulus atau tim Barnabas? Gitu lah. Oke. Nah, sampai akhirnya mereka itu berselisih adik-adik. Di sini ada nggak ya tulisannya berselisih? Ada. Di ayat 39 ya adik-adik. Mereka itu berselisih sampai mengakibatkan mereka berpisah pelayanan. Jadi udah nggak bareng-bareng lagi adik-adik. Si Paulus sama si Barnabas itu udah pisah. Nah, sebenarnya sih apa ya? Mereka berdua tuh pasti nggak mau ya adik-adik. Yang pertama jadi sahabatnya si Paulus itu kan si Barnabas ya adik-adik ya. Karena murid-murid yang lain tuh nggak pernah mau temenan sama si Paulus karena murid-murid yang lain tuh ngerasa si Paulus itu belum berubah gitu kan. Nah, akhirnya yang nemenin itu si Barnabas. Dari awal pelayanan yang nemenin itu si Barnabas. Berarti mereka tuh udah klop banget lah gitu dan pasti punya memori-memori yang indah kayak gitu. Cuma karena dua-duanya punya alasan jadi mereka tuh kita pelayanan pisah aja gitu. Nah, kira-kira adik-adik apa sih yang mau dipetik dari cerita ini? Ada yang tahu nggak? Lagi tapi ya. Sama Nadine. Belum lihat Nadine. Nadine kedengeran nggak? Kak Ica mau tanya, kira-kira apa yang dipetik dari cerita si Paulus dan Barnabas ini adik-adik? Kakak Nadine. Oke, yang lain aja deh. Siapa? Adrian. Mana? Biasa Adrian jawabannya bagus loh. Kenapa? Ayo Kak, apa yang bisa dipetik dari cerita ini? Kamu tahu nggak cerita Paulus sama Barnabas tadi? Kamu kok nggak ada gambarnya ya di aku ya? Paulus dan siapa ini? Suaranya agak Paulus dan Barnabas. Oh, aku suaranya putus-putus. Enggak kan? Enggak di saya. Oh ya. Apa? Jadi si Paulus Barnabas ini sahabatan nih. Itu bandwidth sinyalnya merah. Ya, gimana caranya? Tunggu. Sinyal Kak Ica jelek kayaknya. Tunggu bentar ya. Halo? Oke. Halo? Aduh. Oke. Apa? Kira-kira dari cerita si Paulus sama si Barnabas kan sahabatan banget ya. Terus tiba-tiba mereka kisah pelayanannya itu. Kakak apa dari cerita? Tiba-tiba mereka pelayanan beda pendapat gitu. Kakak tim ya? Tim Paulus. Suara kakak putus. Saya nggak bisa kedengaran. Jadi pertanyaannya apa yang harus dipetik dari pertemanan Apa yang dipetik dari benar. Beneran nggak? Suara kamu juga putus-putus. Yang dipetik sebenarnya apa adik-adiknya? Walaupun mereka adik-adik, walaupun mereka berpisah, walaupun persahabatan mereka jadi masing-masing gitu, mereka tetap apa adik-adik? Mereka tetap melakukan pelayanan adik-adik. Mereka tetap melayani, mereka tetap mengabarkan Injil, dan pastinya tetap berkarya bagi Tuhan. Nah, itulah yang bisa diambil dari cerita ini. Jadi walaupun mereka berpisah, mereka tetap melakukan pelayanan, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, itu
itu bagus banget ya adik-adik ya. Jadi perpisahan mereka ini mengakibatkan pekerjaan mereka yang dulunya itu menjadi berhenti gitu. Nah, persahabatan atau pacaran itu pasti adik-adik itu bakal adik-adik rasain deh. Sebenarnya udah dirasain atau belum kan Kaica nggak tahu ya. Karena tadi adik-adik Kaica tanya kayaknya belum pernah semua ya pacaran ya. Ya begitulah. Nah, termasuk bonusnya nih adik-adik kalau misalnya adik-adik tuh persahabatan atau pacaran pasti ada bonusnya adik-adik. Bonusnya apa? Bonusnya putus cinta. Asik. Bonusnya patah hati. Asik ya kalau ya. Nah, tapi kalau adik-adik pernah ngerasain itu tetap dinikmatin ya adik-adik dinikmatinnya gimana? Dinikmatinnya jangan sampai berlarut-larut adik-adik sedihnya. Nah, itulah dia tuh poinnya. Boleh dinikmatin sakit hatinya itu tapi jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai kehilangan arah hidup. Wah, parah banget sih kalau udah sampai kayak gitu. Terus jangan sampai juga merusak diri sendiri. Nah, Kaica dulu pernah baca baca berita gitulah. Jadi tuh yang enggak ceweknya dia mungkin dia udah belajar keras ya adik-adik, udah belajar banget gitu adik-adik, ternyata itu bunuh diri deh kalau nggak salah waktu itu, parah kayak gitu. Tadi cerita Mesya sama Esther ya, jangan sampai kayak gitu ya dek, karena gagal masuk di sekolah impian gitu ya. Nah terus contohnya kayak orang jangan sampai kepanjangan kayak jangan sampai nangis dia, wah tuh udah berat banget sih, udah sampai nggak mau makan, sampai nggak mau sekolah, wah jadi diri sendiri gitu ya adik-adik. Nah ada lagi kali contoh yang patah hati. Patah hati ini udah berat banget ya adik-adik. Jadi ada bilang ya lebih baik sakit gigi atau patah hati gitu ya, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Oh itu udah parah banget, nangis panjang, itu parah banget. Apalagi kalau larinya coba ya adik-adik, itu udah ngecewain semua orang banget sih, udah ngecewain Tuhan juga gitu adik-adik. Kalau misalnya patah hati, ya jangan nangis berkepanjangan lah, karena cowok masih banyak. Asik, pilih gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya udah patah hati, adik-adik tetap harus move dengan cara yang positif. Nah, ya. Jika move yang positif, move on. Ya pokoknya berdoa. Itu sih satu tipsnya. Itu tetap adik-adik harus berdoa. Tanya itu adik sendiri, adik-adik kasih patah hati, misalnya adik-adik lagi patah hati, berubah ke positifnya tuh jadi merawat diri sendiri adik-adik. Nah jadi tambah ganteng, jadi tambah cantik. Jadi kalau misalnya ketemu mantan lagi gitu adik-adik, mereka tuh ngelihat, ya ampun nyesel banget gue mutusin gitu kan ya. Enggak sih, bukanin kenyesinnya, tapi buat diri kita sendirinya juga gitu kan adik-adik, jadi cantik gitu loh, jadi ganteng gitu. Siapa tahu bisa baik lagi gitu. Apalagi? Contohnya, misalnya dulu adik-adik karena adik-adik itu nilainya jadi nggak bagus, jadi dulu bodoh gitu nih adik-adik ini misalnya. Tapi kakak yakin semua pasti pada pintar-pintar. Bodoh gitu. Ada usaha lagi, kayak tadi Mesya sama Esther ya, nggak mencapai, bukan bodoh ya, tapi maksudnya nggak bisa masuk ke sekolah gitu ya, misalnya Mesya ya, sama Esther ya. Nah, adik-adik lagi berubah jadi lebih belajar, ataupun misalnya di sekolah yang baru, adik-adik jadi tambah pintar misalnya kayak gitu. Jadi satu misalnya, jadi di situ adik-adik nggak mikirin kecewa loh ya. Terus misalnya apa lagi? Ada yang bisa ngasih contoh nggak?
apa ya, perubahan apa sih yang kira-kira adik-adik bisa lakuin di masa remaja ini gitu loh, kalau misalnya adik-adik lagi kecewa. Kak Ica mau nanya ya. Putri kali ya, ke Putri kau Kak. Apa tadi Kak tanya? Pertanyaannya, apa yang bisa lakuin kalau Putri itu lagi kecewa, lagi sedih, kira-kira apa deh? Pastinya sih bisa move. Oh iya, berdoa. Oke, udah pasti. Terus apalagi? Ke hal-hal positifnya tuh apa sih yang bisa dipetik gitu loh? Misalnya kalau Putri lagi kecewa, lagi sedih, apa sih yang bisa diambil sisi positifnya gitu? Tadi berdoa ya, berdoa itu berarti mendekatkan diri sama Tuhan ya. Nah, mungkin selama ini Putri nggak pernah, bukan maksudnya kayak berdoanya jarang misalnya, nah, patah hati gitu atau kecewa gitu, balik lagi ke Tuhan jadi lebih rajin lagi berdoa. Nah, itu bisa jadi ya, itu bisa jadi contoh move on yang positif tuh adik-adik kayak gitu. Terus ada lagi nggak contohnya yang pernah punya case kayak gitu nggak? Pernah kejadian apa, terus sisi positifnya apa yang adik-adik ambil? Ke Kawayas aja deh. Kawayas, pernah nggak kayak gitu? Pokoknya Kawayas enggak atau galau, kecewa. Pernah sih Kakak Wayas ngalamin kayak gitu ya, galau, sedih. Setiap manusia pasti pernah mengalami sedih, galau. Tapi sih dari yang kita alamin itu kita bisa ngambil pelajaran ya. Jadi supaya kita yang akan datang kalau kita mengalami kesedihan apa galau, kita bisa ngambil pelajaran dari itu. Jadi kita bisa makin kuat, makin bisa menghadapinya lebih baik lagi gitu. Kalau Kakak Wayas. Jadi, itu pelajaran buat kita. Jadi besoknya kita jangan mengulangi lagi seperti itu gitu. Gitu sih Kakak Ica. Iya, benar kayak gitu Kak. Nah, ini ada misalnya lagi nih, misalnya apa ya? Misalnya ditinggal orang tua ya adik-adik ya, yang biasanya adik-adik dibangunin pagi-pagi, tapi ini udah nggak ada orang tua lagi, jadi adik-adik mesti bangun sendiri. Nah, yang bisa diambil positifnya tuh apa adik-adik? Adik-adik harus bisa berinisiatif ya adik-adik. Inisiatifnya apa? Pasang alarm di handphone, jadi udah nggak bergantung lagi sama orang tua ya kan? Pasang alarm di handphone. Terus apalagi biasanya mama yang suka masak gitu ya adik-adik, yang suka belanja ke pasar. Nah, karena udah nggak ada mama sekarang, jadi adik-adik yang masak sendiri, adik-adik yang ke pasar sendiri. Nah, itu salah satu contoh-contoh contoh-contoh move on yang positif ya adik-adik. Jadi jangan nangis yang berkepanjangan yang kayak gimana-gimana, boleh nangis, tapi menurut Kak Ica sih mesti diambil dari sisi positifnya gitu adik-adik. Adik-adik bisa berubah jadi lebih dewasa. Nah, terus juga kayak ada lagi contoh artis-artis ya sekarang adik-adik, artis-artis narkobaan. Siapa yang udah pernah cobain narkoba di sini? Dah. Loh, kok Felix nunjuk Oppo? Ya, artis-artis zaman sekarang tuh baik banget yang sering pakai narkoba ya adik-adik. Kalau ditanya tuh pasti alasannya mereka karena mereka tuh stres, gak dapet pekerjaan gitu ya, jobnya tuh jadi sepi banget gitu adik-adik, biasa kayak gitu ya. Nah, padahal kalau sisi positif yang mau kita lihat apa tuh adik-adik? Tuhan itu lagi nguji adik-adik, lagi nguji bisa nggak si Oppo misalnya berubah jadi lebih positif kalau pekerjaannya jadi lagi sepi gitu, misalnya Oppo artis gitu jadi sepi gitu, bisa nggak nih misalnya jadi apa, jadi itu biasanya yang lagi happening banget ya zaman sekarang yang jadi YouTuber gitu. Nah, itu jadi hal-hal positif yang harus adik-adik petik, harus yang adik-adik cari gitu loh,
hal-hal positif apa. Jadi kita tuh bisa move on adik-adik. Move on-nya dengan cara yang apa? Dengan cara yang positif. Nah, Kak Ica punya tips nih adik-adik. Tipsnya ada videonya. Silahkan Kak Kaiki. Kak Kaiki. Videonya dipasang. Lagi. Kakak Iki, mana Kakak Iki? Videonya. Share sound guys. Suaranya kayaknya Kak. Di rumah ada suaranya nggak tadi videonya? Nggak ada. Oh nggak ada, oke. Bentar. Menitan sih. Ya bentar. Ada nggak? Oh nggak ada juga. Kakak Iki, iya, coba di di stop share dulu. Apa? Yuk. Udah di stop share ya. Pas kita mau nge-share, Kakak Iki bisa di-share, baru di bagian paling kiri bawah ada tulisan share sound, boleh dikasih centangnya dulu. Oh iya ini, udah yuk. Makasih ya Kakak Yo. Ini Kakak Iki sama Kakak Tommy terkejut ini belum dicentang soundnya. Oke. Thank you Kakak Yo. Siap. Pertanyaan datang dari saudara Fikri Reza. Banyak musisi atau band yang membuat karya hebat sehabis patah hati. Udah ya? Apakah ada hubungannya antara putus cinta? Sudah Kakak Iki. Karya? Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa patah hati membuat pikiran kita berada pada keadaan kacau. Mulanya kita bahagia karena cinta. Sebab dunia seolah berjalan dengan keteraturan. Makan sama dia, jalan sama dia, ngerjain tugas sama dia, bilang cinta sama dia, dan dia akan bilang dia juga cinta. Semua begitu teratur. Apa yang kita angankan bisa jadi nyata. Sampai terjadi yang namanya putus cinta. Semua menjadi tak beraturan, seolah hukum fisika tak lagi bekerja. Pada titik ini, tentu sangat sulit bagi seseorang untuk berkarya, karena terjadi konflik di pikirannya, galau. Keinginan tiada sejalan dengan kenyataan hidup. Sementara, menurut Mihai Csikszentmihalyi, flow atau pengalaman optimal dalam beraktivitas terjadi ketika informasi yang kita terima sejalan dengan tujuan kita, sehingga energi psikis dapat mengalir dengan lancar. Nah, di sini kita harus ingat bahwa manusia dapat bertahan hidup sejauh ini karena mampu mengelola ketidakteraturan menjadi sesuatu yang berguna dalam mencapai suatu tujuan. Aliran sungai yang deras yang tadinya berbahaya diolah menjadi sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga air. Sama halnya dengan aliran kegalauan. Harus bisa ditransformasi menjadi motivasi untuk berkembang. Kayak yang udah dijelasin di video sebelumnya, tentu ketika pertama mengalami putus cinta, dia akan berusaha mendapatkannya kembali. Ketika upaya gagal, seseorang harus menyadari bahwa ambisinya tidak dapat dipaksakan. Seseorang harus menerima bahwa keinginannya lah yang harus diselaraskan dengan kenyataan hidup, berdamai dengan situasi dan kondisi. Dia perlu fokus ke hal-hal lain, kepada lawan jenis yang lain, yang lebih menarik misalnya, atau yang lebih bisa menerima dia apa adanya. Atau dia dapat lebih belajar memahami dirinya sendiri. Introspeksi tentang kekurangannya dan menggali potensi diri yang terlewat saat dia terlalu sibuk mencintai. Mungkin
ada hobi yang terlantar karena sibuk pacaran, atau cita-cita yang tertahan karena berkompromi dengan pacar, atau mendapatkan kebijaksanaan hidup dari kegagalan cintanya, hingga akhirnya tersadar bahwa dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Ya, walaupun kadang ada unsur dendam ke mantan juga ya, pengen buktiin kalau suatu saat si mantan akan nyesel dan dirinya bisa dapet pasangan yang lebih baik. Atau bisa juga diam-diam menjadikan si mantan itu inspirasi. Kayak Zainuddin yang berkarya untuk Hayati. Nah, dari situ seseorang dapat memiliki energi dan dorongan lebih untuk menemukan tujuan baru yang selaras dengan kondisi diri dan dunia sekitarnya. Tujuan baru inilah yang akan mengarahkan pikiran yang tadinya kacau pada sebuah keteraturan yang baru, yakni proses menghasilkan karya-karya baru. Dalam proses berkarya inilah seseorang dapat kehilangan kesadaran dirinya, merasakan flow, ngerasa in the zone. Apalagi habis patah hati, empati seseorang lagi dapat banget. Dan empati ini yang akan mendorong kreativitas seseorang menjadi tinggi. Empati membawa manusia pada kesepahaman rasa dengan manusia lain. Sehingga rasa yang diekspresikan dalam sebuah karya dapat dirasakan oleh para penikmatnya. Itulah kenapa lagu-lagu Adele enak banget didengerin kalau lagi galau. Karena liriknya masuk akal dan berasa gue banget. Dalam bukunya yang berjudul Perempuan, Quraish Shihab mengatakan bahwa ketika perempuan memasuki hidup lelaki, lelaki menjadi seniman, penyair, dan sastrawan. Kalau kita menyingkirkan perempuan atau yang berkaitan dengannya dari sastra, kita akan kehilangan banyak sekali apa yang selama ini kita nilai sastra. Karena para sastrawanlah yang paling mampu menikmati keindahan dan mengekspresikannya. Dan kayaknya kutipan ini berlaku juga untuk konteks ketika lelaki keluar dari hidup perempuan. Iya nggak sih? Kesimpulannya, patah hati dan kegalauan dapat diolah menjadi suatu inspirasi dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan. Jika kita mampu menyikapinya dengan positif, justru kita akan menemukan hikmahnya. Ada tujuan besar mengapa kita harus merasakan patah hati. Lo sendiri gimana? Punya pengalaman berkarya setelah putus cinta? Lo bisa share di box komen. Thank you banget udah nonton video kali ini. Buat yang pengen tahu tentang fase-fase patah hati, bisa nonton video sebelumnya. Jangan lupa klik like video ini, subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam-salaman. Lo pernah nggak sih habis putus terus kepikiran atau sampai ngomong ke mantan lo, "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Tapi kenapa sampai sekarang lo masih hidup dan bisa nonton video ini? Suaraku. Oke, jadi itu dapat menjadi suci ya adik-adik. Inspirasinya apa sih tadi? Yang inspirasinya dalam bermusik ya, dia ngomong tadi ya. Suatu inspirasi dan cara pandang baru menjalani untuk kehidupan. Cari sisi positifnya adik-adik. Kenapa sih adik-adik bisa galau? Kenapa sih adik-adik bisa kecewa? Gitu dia. On dengan cara yang positif. Amin. Terima kasih. Dibalikin ke Luisi. Makasih Kak Ica. Kita akan masuk dalam persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita
akan doa persembahan dan doa syafaat dipimpin oleh Kak Ica. Tadi saya dapat Kak Ica mati supaya suaranya putus pas. Oke? Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus untuk malam ini, untuk kesempatan Engkau beri, sehingga kami bisa melaksanakan persembahan pada malam hari ini adik-adik. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami diperbolehkan walaupun online, ibadah kami selalu menjadi dalam menjalankan kehidupan kami ke depannya. Kami juga mau bertahan untuk aja ibadah ini maupun di tempat beribadah. Kira-kiranya Tuhan berikan mereka mau kesehatan, dan Tuhan Yesus juga mau jaga selalu masa muda mereka agar dijauhkan dari hal-hal yang Kau larang. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu limpahkan berkat, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Kami juga mau berdoa untuk kakak pengantin, manapun mereka. Kiranya Engkau mau memberkati keluarga, beri kesehatan selalu, tetap setia adik-adik remaja untuk bangsa ini yang selalu COVID-19, kiranya berkat-Mu selalu melindungi kami agar dapat dijauhkan dari virus ini, dan bangsa Indonesia dapat kembali seperti kala. Tutup kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan. Kami doa ini dengan doa yang Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, Allah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga bersalah. Janganlah membawa cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian Sobat yang Setia. Sentiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kita akan menerima berkat yang dipimpin oleh Kak Ica. Setelah berkat, kita kembali menyanyi res Sobat yang Setia. Kita menerima adik-adik. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasih Allah tinggal menyertai kita sekalian.
cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ibadah selesai. Terima kasih teman-teman. Ibadah selesai. Makasih Luisi. Makasih Kak. Makasih Kakak Ica, makasih Terima Felix, kasih, makasih Luis. Opo. Kita foto dulu ya. Sebelum pengumuman kita mau foto dulu. Kakak Tommy boleh Kakak Tommy? Yuk dibuka kameranya semua. Sebelum pengumuman kita mau foto dulu. Foto dulu. Hitung ya Kakak Tommy. Terima kasih. Iya. Mau foto dulu Kakak Wayas, tar. Kak Wayas mau foto. Foto dulu. Satu, dua. Lagi. Sabar. Lagi ya. Tunggu bentar. Boleh napas dulu boleh. Napas. Napas dulu boleh. Nggak usah tahan napas. Lagi boleh Kakak Tommy? Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Oke, makasih adik-adik semuanya. Kakak Wayas, Kakak Ica, Opo, Luisi, makasih Dek. Untuk minggu depan pengumuman sebentar ya, Kakak Iki mau bacain dulu. Ibadah minggu depan MC-nya Mesya apa? Kakak Wayas bantuin Kakak Wayas. Oh ya, oke. Hah? Kakak Wayas sudah keluar. Oke, adik-adik minggu depan MC-nya ada Mesya Kak. Mesya ya. Ya Kak. Tanggal berapa sih? Ya, 6 Maret Mesya. Pemain musiknya Main Maxi, musik. Felix dan Opo. Lalu ya pembawa firmannya Kakak Anes. Jadi kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di jam 7 malam. Nanti tim yang akan membantu pelayanan semuanya akan mempersiapkan diri lagi. Dan buat adik-adik jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan pelayanan, untuk terus boleh beribadah bersama-sama lagi minggu depan jam 7 malam. Oke? Dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Dadah. Oke Kakak Tommy boleh. Dadah.